Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini di video pembelajaran yang akan saya sampaikan berkaitan tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian pada tema regulasi kepegawaian. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan, nama saya Zahiratul Wirda. Sebelumnya saya minta kalian persiapkan alat tulisnya supaya kalian siap mencatat, menerima, dan mendengarkan pembelajaran video kali ini. Oke, kompetensi dasar yang kalian harus ketahui yaitu 3.2 memahami regulasi kepegawaian, 4.2 melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang regulasi, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan yang dimaksud dengan regulasi kepegawaian, yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi regulasi kepegawaian pada suatu lembaga atau organisasi, yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam regulasi kepegawaian, yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari regulasi kepegawaian, yang keenam, peserta didik mampu memahami peraturan regulasi kepegawaian tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita mengulas kembali materi sebelumnya atau video pembelajaran part 1. Kita sudah belajar mengenai pengertian regulasi kepegawaian, fungsi regulasi kepegawaian, yang terakhir macam-macam regulasi kepegawaian. Kita mengingat kembali pengertian regulasi kepegawaian, yaitu di mana peraturan itu dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak maupun bekerja agar tujuan yang diharapkan tercapai. Regulasi kepegawaian bersifat mengikat, baik bagi pegawai, perusahaan maupun pemerintah. Di slide selanjutnya, sebelum kita memahami peraturan-peraturan yang ada di regulasi kepegawaian tentang ketenagakerjaan, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu tujuan dari regulasi kepegawaian. Regulasi kepegawaian sangatlah penting untuk digunakan dan diterapkan karena kita bisa melihat tujuan dari regulasi kepegawaian, yaitu tujuannya dibuatnya regulasi atau aturan adalah mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Dengan adanya aturan di bidang kepegawaian, pegawai, pengusaha, pemerintah, dan pihak lain yang berkaitan dalam bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Berikut sekarang kita memasuki memahami perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UKK. Di dalam undang-undang tersebut terdiri dari beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, gaji atau upah, hak dan kewajiban pekerja. Itu sudah ada aturannya. Kemudian yang kedua, peran serikat pekerja juga sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, perlindungan pekerja. Itu penting sekali ya, agar karyawan merasa aman dalam bekerja. Kemudian yang keempat, kontrak kerja. Ini untuk mengetahui masa kerjanya sampai kapan, tergantung dari perusahaannya. Yang terakhir,
keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja. Perlu sekali agar pekerja itu merasa dihargai sebagai pekerja apabila terjadi kecelakaan ataupun sakit. Selanjutnya, memahami peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Sistem ketenaga kerjaan di Indonesia tidak dapat dijalankan menurut kehendak masing-masing perusahaan. Untuk itu, sistem ketenaga kerjaan sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Hubungan dengan tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama atau LKS triparti, tata cara memperoleh informasi ketenaga kerjaan dan penyusunan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan Jamsostek, dan pengupahan. Di peraturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan itu ada beberapa, yang diantaranya yang pertama yaitu peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan Jamsostek. Jamsostek itu sendiri yaitu salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Funded Social Security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal di sini maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga, buruh, industri kecil, dan lain-lain. Jamsostek itu termasuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Adapun skema Jamsostek meliputi program-program yang berkaitan dengan risiko seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Oke, di sini kita jelaskan satu persatu. Jaminan kecelakaan kerja baik berupa fisik maupun mental, ada manfaatnya dari program JKK ini. Manfaat yang pertama itu biaya transportasi ya, maksimum itu 2 juta. Kemudian manfaat yang kedua, bagi yang tidak mampu bekerja, Jamsostek akan tetap mendapat upah. Jaminan yang kedua yaitu kematian. Program ini memberikan pembayaran tunai kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum umur 55 tahun. Program ini tuh memberikan manfaat kepada siapa? Kepada keluarga tenaga kerja, seperti santunan kematian, terus ada biaya pemakaman, kemudian ada santunan berkala. Santunan berkala di sini tuh 200.000 per bulan selama 24 bulan ya. Kemudian yang ketiga, jaminan pemeliharaan kesehatan. Program ini itu memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjangan diagnostik, pelayanan khusus, dan gawat darurat bagi tenaga kerja dan keluarganya yang menderita sakit. Selanjutnya yang terakhir itu jaminan hari tua. Program di sini itu berupa tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Sampai di sini paham ya? Oh ya, apabila ada yang masih diragukan, boleh bertanya di kolom komentar diskusi atau chat pribadi dengan saya. Nanti saya jawab di luar jam pembelajaran. Kalian bisa bertanya di luar pembelajaran ya.
Oke, kita lanjut ya. Peraturan pemerintah yang kedua yaitu tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Seperti diketahui bahwa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut, informasi ketenagakerjaan adalah gabungan atau rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Kemudian perencanaan tenaga kerja menurut peraturan tersebut adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar ataupun acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Adapun jenis informasi ketenagakerjaan secara terperinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama tentang ketenagakerjaan umum. Informasi ketenagakerjaan umum meliputi penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja atau penduduk yang tidak bekerja. Yang kedua, informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, di mana itu meliputi standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan, tenaga kepelatihan, lulusan pelatihan, kemudian kebutuhan pelatihan, sertifikat tenaga kerja, jenis pelatihan, ada tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga, informasi penempatan tenaga kerja meliputi apa saja, yaitu ada kesempatan kerja, pencari kerja, ada lowongan kerja, penempatan tenaga kerja dalam maupun luar negeri. Dan yang keempat, informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja meliputi apa saja, yaitu usaha mandiri, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja sukarela, padat karya. Kemudian jenis informasi yang terakhir hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja meliputi apa saja, yaitu pengupahan, terus serikat pekerja, perselisihan hubungan industrial dan sosial, kecelakaan kerja, keselamatan, dan sebagainya. Setelah kita paham jenis informasi ketenaga kerja, selanjutnya itu sumbernya. Sumber informasi ketenaga kerjaan itu diperoleh dari mana aja? Kita bisa lihat di PPT, yaitu ada dari Kementerian Negara, ada dari instansi vertikal di provinsi atau kabupaten, terus ada instansi pemerintah, kemudian ada BUMN dan BUMD, ada juga dari perguruan tinggi, ada juga dari lembaga swadaya masyarakat, kemudian perusahaan swasta, asosiasi pengusaha, dan lainnya. Selanjutnya peraturan pemerintah yang ketiga yaitu tentang tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerjasama tripartit atau yang disebut LKS tripartit. Sebelum memperdalam tentang LKS tripartit, kita terlebih dahulu mengetahui artinya. Apa sih LKS tripartit itu? Oke, LKS tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya itu terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Nah, untuk menjadi anggota atau keanggotaan LKS Tripartit Nasional itu ada aturannya, dan aturannya itu sudah diatur oleh pemerintah nomor 08 tahun 2005 pasal 4. Meliputi yang pertama, ketua merangkap anggota. Ketua di sini itu dijabat langsung oleh menteri. Kemudian yang kedua, 3 orang wakil ketua merangkap anggota. Maksudnya masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili pemerintah, berasal dari instansi pemerintah dan bertanggung jawab di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga itu sekretaris
harus merangkap anggota. Kemudian yang terakhir itu beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam melaksanaan tugasnya, LKS Tripati Nasional itu dibantu oleh sekretariat. Nah, sekretariat di sini itu secara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan instansi pemerintah bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Seperti itu ya. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian LKS Tripati Nasional itu juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2015 pasal 10 sampai 15. Nah, dalam pengangkatan LKS Tripati Nasional itu harus ada syaratnya. Di antaranya yang pertama, keanggotaan LKS Tripati Nasional diangkat oleh Presiden langsung atas usul Menteri. Kemudian jabatan anggota LKS Tripati Nasional itu selama 3 tahun dalam 1 kali jabatan. Kemudian adapun syarat keanggotaannya itu harus warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya itu berpendidikan juga minimal S1. Selanjutnya itu merupakan pegawai negara sipil di lingkungan instansi pemerintah dan bertanggung jawab. Bukan hanya pengangkatan saja yang ada syaratnya, pemberhentian juga ada juga syaratnya. Di antaranya yang pertama, keanggotaan LKS Tripati Nasional diberhentikan langsung oleh Presiden juga atas usul Menteri. Nah, penyebab pemberhentian juga ada beberapa, di antaranya meninggal dunia, terus ada pengunduran diri, terus ada menderita sakit di mana menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya, itu bisa diberhentikan. Kemudian melalaikan ataupun tidak melaksanakan tugasnya, itu juga bisa diberhentikan. Kemudian ada juga terkena tindak pidana kejahatan, itu pun langsung diberhentikan seketika juga. Selanjutnya peraturan pemerintah yang terakhir itu peraturan pemerintah tentang pengupahan. Di antaranya yang pertama, kebijakan pengupahan. Di dalam kebijakan di sini itu meliputi apa saja? Meliputi upah minimum, upah kerja lembur, terus ada upah pesangon dan sebagainya. Yang kedua itu penghasilan yang layak. Maksudnya yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan buruh atau pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya secara wajar. Yang ketiga itu perlindungan upah. Di dalam perlindungan upah, setiap pekerja atau buruh itu berhak memperoleh upah yang sama dan sesuai dengan pekerjaannya. Selanjutnya yang keempat, penetapan upah. Penetapan upah di sini itu berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Selanjutnya itu cara pembayaran upah. Pembayaran upah di sini bisa dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali, dan dibayarkan secara langsung ataupun melalui bank sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya itu di sini itu peninjauan upah. Peninjauan upah di sini secara berkala ya, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya upah kerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan. Biasanya itu ada alasannya, alasan berhalangan ataupun kegiatan lain di luar pekerjaan. Ada juga upah kerja lembur. Kemudian ada juga upah untuk pembayaran pesangon. Yang ke-10 itu upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Yang ke-11 pembayaran upah dalam keadaan kepailitan. Kepailitan di sini maksudnya misal pengusaha mengalami kepailitan dan mulai mengalami kebangkrutan sehingga
gaji karyawan itu tetap didahulukan ya, karena merupakan hutang perusahaan kepada karyawan. Dan ada upah minimum, pencapaian upah minimum provinsi atau kabupaten. Yang terakhir, pengenaan denda dan pemotongan upah. Cukup pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya, apabila ada pertanyaan ataupun masih ragu ingin ditanyakan, boleh kalian bercukup pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya, apabila ada pertanyaan ataupun masih ragu ingin ditanyakan, boleh kalian